Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, jamaah ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat serta nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu mampunya kita melangkahkan kaki-kaki kita menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Melangkahkan kaki kita menuju taman-taman surga. Karena majelis ilmu, kata Nabi Muhammad SAW, adalah taman-taman surga. Kata Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka hendaklah singgah. Para sahabat tentu heran. Yang namanya surga itu sebagaimana diketahui di akhirat, bukan di dunia. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Qal khilaqu dzikr. Taman-taman surga adalah khilaqu dzikr. Kata Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, beliau mengatakan bahwasanya khilaqu dzikr adalah majelis ilmu. Jadi majelis ilmu adalah taman dari taman-taman surga. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita sehingga kita mampu mendatangi taman-taman surga ini. Baik. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari kiat-kiat istiqomah dalam mempelajari ilmu agama. Tentu poin yang pertama yang dapat mengantarkan seorang istiqomah di dalam mempelajari ilmu agama adalah mengetahui keutamaan ilmu. Di poin yang pertama, seorang bisa istiqomah dalam mempelajari ilmu agama adalah mengetahui keutamaan ilmu. Di antara keutamaan ilmu agama disebutkan di dalam hadis, kata Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat akan mengengkapkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk ketawaduan kepada para penuntut ilmu. Kenapa? Karena para malaikat ridho kepada para penuntut ilmu. Jadi yang pertama tadi, keutamaan ilmu agama adalah mengantarkan pemiliknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana maklum bahwasanya tidaklah seorang muslim kecuali tujuannya dan cita-citanya adalah belajar ilmu agama. Untuk apa? Untuk dia bisa melewati kehidupan di dunia ini, kemudian apa? Belajar ilmu agama supaya dia bisa belajar dan mengamalkannya. Kemudian dengan belajar dan mengamalkannya dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah seorang mustahil bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala tanpa belajar ilmu agama. Karena kita ketahui bersama bahwasanya surga itu Allah sediakan bagi orang yang beriman. Dan seorang tidak mungkin bisa beriman dengan benar kecuali harus meyakini. Dan seorang tidak mungkin meyakini kecuali harus belajar. Karena yang namanya keyakinan itu apa? Sesuatu yang tertancap kuat di dalam hati seseorang. Dan seorang tidak mungkin yakin kecuali apa? Harus mengilmui. Ini yang pertama. Di antara keutamaan menuntut ilmu agama adalah
seorang yang berjalan di atasnya di jalan ilmu agama, maka Allah SWT akan mudahkan jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Para malaikat akan mengepakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan mereka dari apa yang dicari oleh para penuntut ilmu, yaitu ilmu agama. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya para malaikat itu makhluk yang tidak bermaksiat sama sekali. Jadi para malaikat makhluk yang tidak bermaksiat sama sekali. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak memaksiati Allah dari apa yang Allah perintahkan, dan mereka melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Bahkan di antara sifat mereka adalah la yafturun. Ketika beribadah kepada Allah tidak futur, terus menerus ibadah. Bahkan ada disebutkan dalam riwayat bahwasanya para malaikat itu ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud dari awal penciptaannya sampai kelak hari kiamat. Sujud terus. Kemudian ketika mengangkat kepalanya dari sujud, kata malaikat tersebut, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, kami tidak beribadah kepada engkau dengan sebenar-benar ibadah. Padahal dari awal penciptaannya sampai terakhir hari kiamat sujud terus. Akan tetapi apa? Mereka merasa tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bangga dengan ibadah mereka, tidak. Nah, salah satu sifat para malaikat itu seperti ini. Sifat malaikat itu banyak, tetapi intinya seperti ini. Nah, salah satu hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau ciptakan para malaikat adalah adanya malaikat yang khusus mencari majelis ilmu. Jadi yang pertama tadi, para malaikat ridho kepada para penuntut ilmu. Saking ridhonya mereka mengepakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk tawadu. Bahkan ada khusus malaikat yang keliling untuk mencari majelis ilmu. Jadi tugas mereka adalah berkeliling mencari majelis ilmu. Karena para malaikat tugasnya banyak. Ada yang menyampaikan wahyu seperti malaikat Jibril. Ada yang Allah tugaskan untuk menumbuhkan tumbuhan, kemudian menurunkan hujan seperti malaikat Mikail. Ada juga malaikat peniup sangkakala, malaikat Israfil, malaikat penanya di alam kubur, Munkar dan Nakir dan sebagainya. Nah, dan ada salah satu malaikat yang tugasnya mencari majelis ilmu. Ini menunjukkan tingginya kedudukan ilmu, tingginya kedudukan majelis ilmu. Ketika orang tahu seperti ini, apakah istiqomah dia? Karena dia bermajelis dengan para malaikat, tidak dengan raja-raja dunia, tidak dengan orang-orang kaya, tidak. Dia bermajelis dengan makhluk yang istimewa, makhluk yang spesial, yaitu para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ada para malaikat itu yang tugasnya keliling untuk mencari majelis ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Inna lillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat. Fi turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Mereka di jalan-jalan mencari majelis ilmu. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau. Subhanallah. Ketika ada suatu kaum di mana di majelis ilmu itu dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan ilmu agama, kata para malaikat yang menemukan majelis tersebut, tadadau, kesini, saling menyeru. Nah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita berupa anugerah seperti itu, para malaikat hadir di sekitar kita. Kemudian halumma ila hajatikum, subhanallah, kesini, menuju keinginan kalian. Kalian tugasnya adalah duduk di majelis ilmu, mencari majelis ilmu, kesini, halumma kata. Halumu ila hajatikum fayahuffunahum bi ajnihatihim ila samai dunya. Mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Dan ini harus kita yakini, malaikat datang ke majelis ilmu kemudian saling bertumpuk sampai ke langit dunia. Banyak mereka datang itu. Tidak satu orang, dua orang, tiga orang, tidak, banyak. Kita ketahui jarak antara bumi dan langit dunia adalah 500 tahun perjalanan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nah, para malaikat subhanallah
bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Qala fayas'aluhum rabbuhum. Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala menanyai para malaikat, wa huwa a'lamu minhum, padahal Allah sudah tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yaqulu ibadi. Wahai para malaikat, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku di majelis ilmu? Qalu yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhammidunaka wa yumajjidunaka. Kata para malaikat, ya Allah, hamba-hambamu itu memujimu, mengagungkanmu, dan membesarkanmu. Seorang yang duduk di majelis ilmu sifatnya seperti itu. Dia mengagungkan Allah, dia ingat kepada Allah, dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis Nabi Muhammad SAW, dia ingat kepada Allah SWT, dia ingat surga, dia ingat neraka, dia ingat bagaimana nanti dia sendiri di alam kubur. Ini mengingatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ilmu itu seperti itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, hal ra'auni, wahai para malaikat, apakah hamba-hamba aku itu melihatku? Kata Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, fayaqulun la wallah ma ra'auk. Tidak, demi Allah, mereka tidak melihatmu. Kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Akan tapi kelak seorang yang beriman di surganya akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kelak pada hari kiamat orang-orang yang di surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa law ra'auni, wahai para malaikat, bagaimana sekiranya hamba-hambaku itu melihat aku? Kata Allah Subhanahu wa taala, law ra'auka, kata para malaikat, kanu ashadda laka ibadatan. Seandainya para hamba-hambamu ya Allah melihat engkau, pasti mereka lebih sungguh-sungguh dalam ibadah. Wa tahmidan wa tamjidan, mereka akan lebih mengagungkan engkau, memuji engkau. Wa aktsara laka tasbihan, dan lebih banyak memuji engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Qala yaqulu fama yas'aluni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada para malaikat, apa yang mereka minta dariku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata para malaikat, yas'alunakal jannah. Wahai Allah, hamba-hambamu yang di majelis ilmu itu pengen surga. Jadi kita duduk di majelis ilmu itu pengen surga. Surga yang seluas langit dan bumi, arduhas samawati wal ard. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada para malaikat, wa hal ra'auha, apakah hamba-hambaku ingin surga itu? Sudahkah mereka melihat surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, fayaqulun, para malaikat menjawab, la wallahi ya rabbi ma ra'auha. Demi Allah, wahai Allah, bahwasanya mereka hamba-hambamu di majelis ilmu tidak pernah melihat surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyai mereka, fa kaifa law annahum ra'auha. Wahai para malaikat, seandainya mereka melihat surga bagaimana? Kata para malaikat menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan lebih ingin lagi masuk surga. Ini seorang duduk di majelis ilmu, hendaknya apa, hadirkan dalam hatinya ingin surga, sebagaimana sebutan hadis ini. Kemudian qala famimma yata'awadun, wahai para malaikatku, dari apa hamba-hambaku itu berlindung? Kata para malaikat, minan nar, dari neraka. Jadi seorang yang belajar, yang duduk di majelis ilmu, mestinya apa? Dia menginginkan dari majelis ilmu itu masuk surga dan jauh dari neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyai para malaikat, apakah mereka melihat neraka sehingga mereka berlindung dari neraka? Kata para malaikat, tidak, mereka tidak melihat neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika mereka melihat neraka? Maka para malaikat akan menjawab bahwasanya apa? Seandainya mereka pernah melihat neraka, tentu apa mereka semakin takut, semakin berlindung dari neraka. Kemudian di akhir hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikat, aku telah mengampuni orang-orang yang ada di majelis ilmu. Ya, orang yang benar niatnya datang ke majelis ilmu, kemudian dia ingin surga,
ingin jauh dari neraka, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, dia mengambil manfaat dari ilmu agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala persaksikan di hadapan para malaikat, aku telah mengampuni mereka. Kemudian kata para malaikat, ada yang berbicara, ya Allah, faminhum fulanun laisa minhum. Ya Allah, di tengah-tengah mereka itu ada orang yang sekedar mampir saja. Ini bukan sengaja, misalkan menuntut ilmu. Inna maja'a lihajatin, dia itu datang hanya keperluan saja, bukan untuk menuntut ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk bersama di majelis ilmu itu apa? Tidak rugi. Orang misalkan sekedar mampir saja, Allah Subhanahu wa taala ampuni dia, tidak ada ruginya duduk di majelis ilmu ini. Nah, ketika seorang menghadirkan hati bahwasanya ilmu agama itu pengaruhnya luar biasa, efeknya luar biasa dalam kehidupan sehari-hari, Allah telah sediakan berbagai macam keutamaan bagi para penuntut ilmu agama, maka dia akan istiqomah. Sebaliknya ketika orang misalkan dia tidak tahu keutamaan ilmu, sekedarnya saja misalkan mustahil dia bisa istiqomah. Seorang bisa istiqomah sesuai dengan kadar pengetahuan ia terkait ilmu agama. Kemudian poin yang kedua, sebenarnya keutamaan ilmu agama itu banyak sekali. Cuman kita menunjukkan ini. Bahkan di antara keutamaan ilmu agama adalah ibadah seorang hamba tidak akan tegak kecuali dengan ilmu. Ibadah seorang hamba tidak mungkin tegak tanpa ilmu agama. Oleh karenanya di poin kedua disebutkan di antara hal yang dapat membuat istiqomah di jalan ilmu agama adalah mengetahui bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah. Kita hadirkan supaya kita bisa istiqomah dalam belajar ilmu agama, hadirkan dalam hati kita bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah. Karena kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidaklah Allah menciptakan kita semua kecuali untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ibadah itu apa? Sepanjang hayat kita. Selagi kita masih hidup di dunia ini, akal kita masih sehat, maka Allah SWT mewajibkan kita beribadah kepadanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan, artinya sampai datang kematian. Karena kematian itu sesuatu yang diyakini. Bahkan setiap manusia percaya kematian itu ada. Bahkan orang kafir pun yakin bahwasanya kematian itu ada. Kata mereka hidup itu cuma sekali. Berarti mereka meyakini bahwasanya kematian itu ada. Karena ini dibuktikan secara fakta, yang namanya kematian itu ada. Akan tapi titik pembeda antara kita dengan mereka orang kafir adalah ma ba'dal maut, apa setelah kematian. Jadi poin yang kedua yang dapat membuat seorang istiqomah di jalan ilmu agama adalah mengetahui bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah. Bahkan menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Poros dari agama adalah tauhid. Pondasi dari agama adalah tauhid. Dan tauhid tidak mungkin tegak kecuali harus dibangun di atas ilmu. Allah SWT berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmu ilah. Ini tentang ilmu. Annahu la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam ayat yang mulia ini di surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sebelum mengatakan la ilaha illallah, fa'lam, ilmui dulu. Ini menunjukkan tauhid la ilaha illallah mesti dibangun di atas ilmu. Betapa banyak orang menyembah kuburan, meminta kepada kuburan, mengagungkan patung dan sebagainya, disebabkan apa? Mereka tidak tahu. Kalau tahu ngapain minta kepada orang yang sudah mati? Kalau tahu ngapain minta kepada benda yang dipahat oleh dirinya? Jadi yang namanya ilmu agama adalah ibadah. Bahkan tauhid yang merupakan inti dari ibadah harus dibangun atas ilmu. Tauhid yang merupakan dakwah para rasul harus dibangun atas ilmu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut.
Sungguh kami telah mengutus seorang Rasul kepada setiap kaum. Tugasnya apa? Anibullah, sembahlah Allah, wajtanibut tagut, dan jauhi tagut. Ini dakwah para Rasul, tauhid tidak mungkin tegak kecuali harus dibangun di atas ilmu. Bahkan ilmu itu apa? Afdal ibadat ba'dal faraid. Ilmu itu seafdal sebaik-baik ibadah setelah yang wajib-wajib. Saking pentingnya ilmu ini, syariat yang mulia mewajibkan penuntutnya untuk belajar. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, kata Nabi Muhammad SAW. Belajar itu wajib bagi setiap muslim. Allah mewajibkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Allah mewajibkan kita untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji. Nah, begitu pun Allah mewajibkan kita untuk belajar. Bahkan yang namanya ibadah berupa tauhid, kemudian sholat, zakat, puasa, haji mesti dibangun di atas ilmu. Tidak tegak ibadah seorang dengan benar kecuali harus dibangun di atas ilmu. Ketika seorang misalkan menghadirkan hal seperti ini dalam hatinya, apa dia semangat, dia istiqomah dalam belajar ilmu agama. Saya diciptakan untuk ibadah, dan saya tidak mungkin bisa ibadah kecuali harus tahu ilmunya. Ibadah itu bukan yang sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar membeo, tidak. Kan tapi ibadah itu bagaimana seorang bisa melakukannya di atas ilmu agama. Bahkan yang namanya ibadah ini apa? Saking agungnya kedudukan ibadah, Allah dan Rasulnya menyetarakannya dengan jihad. Jihad adalah dirwatu sanamihi, puncaknya. Puncak dari perkara, puncak dari din agama ini. Akan tapi menuntut ilmu agama Allah SWT samakan dengan berjihad. Sebagaimana yang disebutkan, Allah SWT berfirman, wajahidu bihi jihadan kabira. Lupa lagi surat Al-Furqan, ada yang ingat? Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan jihadilah mereka, berjihad dengan mereka bihi, dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menamakan berdakwah, menamakan mengajari orang-orang yang belum tahu dengan jihadan kabira, dengan berjihad yang besar. Karena ayat ini turun di fase Mekah. Sedangkan di fase Mekah itu belum ada yang namanya jihad dengan pedang, belum ada. Jadi ini menunjukkan wajahidum bihi jihadan kabira. Maksudnya apa? Jihad dengan Al-Quran. Begitupun di surat At-Taubah disebutkan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqahu fid din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Yang artinya, tidak pantas bagi orang-orang mukmin untuk berjihad semuanya, tidak pantas. Jadi seorang mukmin atau setiap mukmin berjihad semuanya tidak pantas, kata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada satu kelompok yang mana mereka itu liyatafaqahu fiddin, mereka mempelajari ilmu agama. Supaya apa tujuannya? Supaya nanti orang-orang yang pergi kembali setelah jihad, maka apa? Diberi peringatan oleh yang belajar ilmu agama. Jadi yang namanya ilmu agama ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya jihad itu mudah tidak? Tidak. Jihad ke padang perang itu tidak mudah. Karena apa? Resikonya nyawa. Akan tapi ketahuilah bahwasanya apa? Para ulama menyebutkan jihad dengan bayan muqaddam 'alal jihad bi sayf. Jihad dengan penjelasan itu dikedepankan daripada jihad dengan pedang. Ya, orang yang berbicara jihad, semangat doang. Bagaimana mereka belajar? Kita harus apa? Harus lihat kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada menuntut apa? Untuk kita belajar tanpa menyampingkan jihad dengan pedang, tidak. Akan tapi ada waktunya. Sebagaimana misalkan Nabi SAW dulu di fase Mekah itu, beliau menggembleng para sahabat dengan ilmu, dengan tauhid, dengan akidah. Setelah ini kuat, apa yang lainnya akan kuat. Bahkan disebutkan apa?
Di dalam hadis, tidaklah Nabi SAW menyerang suatu kaum, memerangi suatu kaum kecuali didakwahi terlebih dahulu. Jadi sebelum mereka kaum muslim memerangi orang-orang kafir, didakwahi mau Islam tidak. Kalau tidak mau bayar jizyah, upeti. Kalau tidak mau baru diperangi. Seperti itu. Jadi menuntut ilmu agama disetarakan dengan jihad. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi," barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka fahuwa fi sabilillah, dia fi sabilillah hatta yarji, sampai dia kembali. Seorang yang keluar untuk menuntut ilmu agama, dia fi sabilillah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang fokus belajar ilmu agama, dia bisa menerima zakat. Karena salah satu asnaf golongan yang boleh menerima zakat adalah orang yang berjihad di jalan Allah fi sabilillah. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang fokus belajar mendapatkan zakat. Allah alam, meskipun ulama lain mengatakan tidak. Jihad di sini khusus untuk orang yang berperang. Baik, selanjutnya poin ketiga yang dapat membuat seorang istiqomah di jalan ilmu agama, yaitu mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Ini juga penting. Ya bukan hanya sekedar belajar, tapi tidak diamalkan. Karena ketahuilah, seluruh keutamaan ilmu yang begitu banyak, bahkan Ibnu Qayyim kurang lebih menyebutkan 100 keutamaan ilmu agama. Nah, keutamaan ilmu agama yang banyak sekali itu Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat ilmunya. Pertanyaannya, emang ada orang yang mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Orang belajar, misalkan belajar, tapi tidak ada perubahan pada dirinya. Ibadahnya begitu-begitu saja. Begitupun akhlaknya misalkan jelek. Harusnya orang yang sudah ngaji akhlaknya semakin baik, ibadahnya semakin baik dengan Allah, hablum minallah, hablum minan nas, semakin baik. Ke istrinya semakin baik, ke tetangganya semakin baik, ke ibunya semakin baik. Bukan justru semakin ngaji semakin gilzah, semakin keras, semakin kasar. Tidak, ini kita belajar untuk melembutkan hati, bukan untuk semakin keras. Bukan misalkan ketika melihat orang yang belum ngaji merasa tinggi, enggak. Ketika kita melihat orang yang belum ngaji, doakan mereka supaya dapat hidayah. Sebagaimana misalkan kita ingin dapat hidayah, kita pun ingin hidayah untuk mereka. Sampai semakin belajar, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwasanya ilmu ini adalah wasilah untuk beramal. Jadi ilmu ini bukan goyah, bukan tujuan. Tujuannya adalah amal. Seorang yang sibuk dengan wasilah akan tapi melupakan tujuan, rugi dia. Sebagaimana misalkan seorang bekerja, ini wasilah. Tujuannya apa? Mendapatkan uang. Seorang berdagang, ini wasilah, tujuannya untung. Yang sampai orang berdagang tapi tidak peduli mau untung mau rugi. Terus berdagang tapi dia tidak memperhatikan tujuan dia. Orang sebenarnya gagal. Nah, begitupun kita ketika belajar ilmu agama, hendaknya diamalkan. Sesuatu yang sedikit jika diamalkan itu lebih baik daripada banyak tidak diamalkan. Bahkan hal seperti ini tuh sudah dicontohkan oleh salaf, orang terdahulu yang saleh. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, di antara kami itu ketika mulai belajar ilmu agama langsung terlihat perubahannya. Salatnya kelihatan khusyuk, kemudian lisannya terarah, yang tadinya mungkin kata-katanya kasar semakin terarah, semakin baik. Yang tadinya suka menggunjing jadi tidak. Begitu terlihat dari sikapnya, akhlaknya, yang mungkin tadinya kasar jadi semakin lembut. Pasti ada perubahan. Karena yang namanya ilmu agama bukanlah ilmu nazari, bukan hanya sekedar
maklumat saja. Kata ilmu agama itu ilmu tatbiki, harus dipraktekkan. Ketika seorang belajar kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari, insya Allah dia bisa istiqomah. Berbeda dengan orang misalkan belajar, tapi dia tidak mengamalkan, apa? Ditakutkan dia tidak bisa istiqomah. Kenapa? Mungkin dia berpikir saya sudah belajar, tapi misalkan tidak ada perubahan dalam diri saya, sehingga misalkan dia meninggalkan menuntut ilmu. Tidak. Kita semua perlu banyak kekurangan. Karena tapi orang yang sukses adalah orang yang melihat kekurangannya kemudian dia perbaiki. Kita misalkan berapa tahun ngaji? Banyak. Dah panjang. Ada yang 6 tahun, 7 tahun, bahkan mungkin ada sudah puluhan tahun, lihat perubahan. Ketika seorang misalkan mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui, maka biiznillah ia akan istiqomah di atas jalan ilmu agama. Begitupun hal yang dapat membuat seorang istiqomah adalah dia menghadiri kajian rutin. Karena kajian rutin itu sesuatu yang membentuk, apalagi kajian tentang akidah, kajian tentang akhlak, ini akan membentuk karakter seseorang. Betapa banyak kita saksikan misalkan ketika tematik banyak, tapi ketika kajian rutin, di sini alhamdulillah rutin, sedikit yang datang. Bahkan pasti orang yang tahu ilmu pasti mengatakan yang membentuk itu adalah kajian rutin. Adapun kajian tematik itu hanya sebagai motivasi saja. Kita katakan dua-duanya penting. Tematik penting, rutin penting, tapi yang lebih penting itu kajian rutin. Ini yang membangun. Oleh karena apa? Kita saksikan rata-rata orang yang berhasil, yang kokoh keilmuan, yang bisa istiqomah adalah orang-orang yang belajar secara runut. Orang-orang misalkan yang pernah mondok, rata-rata enggak semuanya, tapi rata-rata mereka lebih kokoh. Kenapa? Dia belajar taksil dari dasar. Bagi yang tidak mondok tidak masalah. Kenapa? Ada kajian rutin. Hadiri kajian rutin yang membahas kitab-kitab para ulama, yang membahas tentang akidah, membahas tentang ibadah, membahas tentang akhlak. Bismillah ta'ala, dengan terus konsisten belajar, menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian rutin, dia bisa istiqomah. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Sesibuk apapun kita, jangan sampai tinggalkan majelis ilmu. Jadikan majelis ilmu ini sebagai kebutuhan kita, bukan sekedar istilahnya tuh sisa-sisa waktu kita, tidak. Sebagaimana misalnya kita butuh minum, kita butuh makan, maka kita harus lebih butuh lagi kepada ilmu. Kita lebih butuh lagi kepada majelis ilmu. Karena yang namanya makan, yang mana minum itu asupan badan kita, sedangkan ilmu adalah asupan rohani kita. Kalau seorang misalkan tidak makan, tidak minum, resikonya yang mati ruhnya, badannya. Akan tapi ketika seorang tidak diisi dengan majelis ilmu, maka yang matinya jiwa. Dan efeknya kalau mati jiwa ini apa? Kelak adab. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seorang misalkan tidak makan, tidak minum, matinya apa? Di dunia ini, sedangkan di akhirat bisa jadi kalau dia taat masuk surga. Tapi orang yang misalkan hatinya mati, na'udzubillah, disebabkan tidak ada asupan gizi berupa ilmu agama, berupa ibadah, berupa keimanan, maka apa? Kematian itu akan membawa kepada akhirat. Artinya di akhirat dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang dapat membuat seorang istiqomah dalam belajar adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah meminta keistiqomahan di atas ilmu. Karena ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu bukanlah sesuatu yang mudah. Menuntut ilmu bukanlah sesuatu yang
mudah. Al-ilmu tsaqil, ilmu itu berat. Belajar saja sudah berat. Orang yang belajar sungguh-sungguh pasti berat. Wal amalu bihi asqal. Dan mengamalkan itu lebih berat. Jadi belajar berat, mengamalkannya lebih berat lagi. Kemudian menghafalnya lebih berat lagi. Dan yang lebih berat dari itu apa? Konsisten di atas ilmu agama berupa belajar, berupa mengamalkan, berupa menghafal. Ini lebih berat lagi. Nah, kita bagaimana bisa konsisten di atas ilmu agama berat? Nah, disebabkan konsisten di atas ilmu agama, istiqomah di atas agama itu berat, maka mintalah pertolongan kepada Al-Qawiyul Aziz, Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan di atas ilmu agama. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diteguhkan di atas agamanya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Baca doa ini. Jangankan kita, jamaah muslimin rahimakumullah, Nabi saja sering berdoa dengan doa ini. Diriwayatkan dari Musalamah dan Anas bin Malik, salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi SAW adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Seorang mustahil bisa istiqomah tanpa taufik dari Allah SWT. Mustahil bisa istiqomah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang hendaknya dipanjatkan oleh seorang muslim berdoa dengannya adalah dibaca ketika zikir pagi, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ini harus kita baca setiap selesai sholat subuh. Bahkan ini termasuk zikir pagi yang senantiasa Nabi Muhammad SAW rutinkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat, ilmu tersebut akan membawa kita istiqomah di atas agama Allah SWT. Ketika ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, maka ilmu tersebut akan membawa kita istiqomah di atas ibadah. Ketika ilmu kita bermanfaat, maka ilmu tersebut akan membawa kita istiqomah di atas akhlak yang baik dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan akan datang ketika kita mempunyai ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu dua. Pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa pengaruh yang baik kepada pemiliknya. Dan sebaliknya ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang sekedar pengetahuan saja, tidak memberikan efek yang baik dalam kehidupan seorang penuntut ilmu. Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik. Minta ilmu yang bermanfaat, yang pertama, yang kedua rizki yang baik. Ini kata para ulama ada kaitan. Ketika seorang mempunyai ilmu yang manfaat, maka apa? Dia akan tidaklah makan kecuali rezeki yang baik. Seorang yang mempunyai ilmu yang manfaat tidak akan mau yang haram-haram. Dia tidak ingin dengan riba. Dia tidak ingin suap menyuap. Dia tidak ingin menipu. Kenapa? Ilmunya bermanfaat. Sebaliknya ketika misalkan ngaji terus tapi riba jalan, ngaji terus tapi menipu jalan, ngaji terus tapi ketika hutang kabur, ini muskilah. Ilmunya tidak bermanfaat. Yang sampai misalkan kita sudah ngaji, muamalah kita jelek, apalagi terkait harta misalkan. Yang sampai jurusnya afan akhi misalkan, enggak. Itu salah satu apa? Indikasi ilmu tidak bermanfaat. Bahkan ada yang sudah ngaji katanya, sudah ngaji tauhid, nggak apa-apa saya riba, yang penting apa? Saya ngaji tauhid, saya bertauhid. Ini salah apa benar? Salah. Orang yang benar tauhidnya pasti apa?
tidak mau berurusan dengan riba, tidak mau berurusan dengan yang haram. Jadi jangan sampai kan tauhid keutamaannya menghapuskan seluruh dosa. Jadi yang mestinya kalau sudah ngaji tauhid semakin bagus muamalahnya, semakin rajin ibadahnya, bukan dijadikan andalan. Ustaz nggak apa-apa riba, nggak apa-apa zina, naudzubillah, yang penting kan saya ngaji tauhid. Berarti ini apa? Tertipu oleh syaitan. Karena orang yang benar tauhidnya pasti jauh dari riba, jauh dari zina, jauh dari maksiat. Kenapa? Konsekuensi tauhid adalah tunduk dan patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara aturan Allah adalah jauhkan diri dari yang haram. Dari antara aturan Allah, seorang hendaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beralasan ngaji tauhid tapi ternyata tidak membuahkan efek yang baik, dipertanyakan ngajinya. Oleh karena apa? Minta kepada Allah yang bermanfaat, kemudian minta rezeki yang baik. Kemudian yang terakhir, wa amalan mutaqabbala, dan meminta kepada Allah amal yang diterima. Ini menunjukkan amal itu ada dua. Yang pertama yang diterima, dan yang kedua tidak diterima. Ini pun ada indikasi bahwasanya seorang yang dia mempunyai ilmu yang bermanfaat, maka amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa juga yang hendak kita panjatkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi Nabi Muhammad SAW berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ini menunjukkan ilmu yang tidak bermanfaat membawa pelakunya tidak khusyuk hati. Sebaliknya ilmu yang bermanfaat akan membuahkan khusyuk di dalam hati pemiliknya. Maka lihat diri kita. Sudahkah kita khusyuk ketika sholat? Sudahkah kita khusyuk ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika belum khusyuk, apa? Ada indikasi ilmu kita belum bermanfaat. Karena salah satu ciri ilmu yang bermanfaat adalah khusyuk. Hati ini takut khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah menyifati orang pemilik ilmu yang bermanfaat, menyifati para ulama dengan khusyuk, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Ini menunjukkan ilmu yang bermanfaat membawakan pemiliknya untuk khusyuk, tunduk, patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ilmu yang tidak bermanfaat, maka apa? Akan membuahkan hati ini gersang, keras, tidak tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu ketika tidak bermanfaat semakin tamak kepada dunia. Dan sebaliknya ilmu yang bermanfaat semakin zuhud di dunia ini. Zuhud dalam artian apa? Meninggalkan ilmu saltal, bukan seperti itu. Itu zuhud yang salah. Karena sebagian orang berpaham zuhud itu apa? Meninggalkan dunia secara total. Tidak. Karena zuhud itu apa? Yaitu lebih mengedepankan kehidupan akhirat daripada dunia ini. Seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, orang yang paling zuhud di zamannya. Akan tapi bersama dengan itu, apakah beliau miskin? Tidak, beliau paling kaya. Akan tapi orang yang paling zuhud di zamannya beliau. Begitu pun Umar bin Abdul Aziz, orang yang paling zuhud meskipun apa? Awal-awal kekayaannya banyak. Jadi yang namanya zuhud itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di tangan, karena zuhud itu di dalam hati. Nah, orang yang ilmunya bermanfaat, apa? Hatinya semakin zuhud, qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai ilmu yang bermanfaat, hatinya tamak, terus ingin dunia. Kemudian yang terakhir yang Nabi Muhammad SAW berlindung darinya adalah dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, arti empat ini erat kaitannya. Ilmu yang tidak bermanfaat pasti apa? Membawa pelakunya itu tidak khusyuk. Ilmu yang tidak bermanfaat membawa pelakunya tamak pada dunia. Ilmu yang tidak bermanfaat membawa pelakunya pada doa yang tidak dikabulkan. Sebaliknya, orang yang punya ilmu yang bermanfaat maka biidznillah akan qanaah di dunia ini. Kemudian akan khusyuk, kemudian doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir majelis ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min da'watin la yustajabu laha, min qalbin la yakhsha. Baik. Sebelum ditutup, ada pertanyaan, insyaallah dapat hadiah buku. Tadi disebutkan doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Silakan. Gak apa-apa. Lama ini a'udzubika min, coba lama ini a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Baik, siapa yang bisa? Gak ada. Tapi sekarang minta ilmu yang bermanfaat. Doa meminta ilmu yang bermanfaat. Baik, silakan. Hasan, artinya? Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Baik, silakan pilih. Bang. Baik, sebutkan poin-poin yang termasuk atau kiat-kiat bisa istiqomah di atas ilmu agama. Poin-poinnya. Semua. Ya, baik. Silakan. Baik. Bismillah. Yang pertama, mengantarkan penuntut ilmu ke surga Allah. Itu apa? Mengetahui keutamaan ilmu. Jadi, hal yang pertama yang bisa atau yang membuat seorang bisa istiqomah di atas ilmu agama adalah mengetahui keutamaan ilmu. Nah, itu pertama. Baik, sebutkan saja keutamaan ilmu. Yang pertama? Yang tadi. Iya, mengantar penuntut ilmu ke surga Allah. Terus? Kedua, para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu. Terus? Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang telah didapat. Oh, itu bukan keutamaan ilmu. Gak apa-apa, ini aja ambil. Ambil. Keutamaannya apa? Tadi salah satunya orang yang datang majelis ilmu itu Allah mengampuni dosa dia. Baik, silakan. Abbas. Tapi ada dua lagi. Siapa yang ingin hadiah? Dibaca ya bukunya ya. Ini ya. Silakan. Jazakallahu khairan. Ya, Tapi sebutkan poin yang kedua apa tadi? Seorang bisa istiqomah di atas ilmu agama. Poin kedua tadi apa? Mengetahui bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah. Bahkan apa? Sebaik-baik setelah yang wajib adalah menuntut. Tapi siapa yang mau ambil saja? Dua lagi. Tiga bisa dua lagi. Oh ini aja. Ini nanti dikasih aja. Ya, Baik, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.